Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bai Jining kembali ke tempatnya pada waktu yang hampir bersamaan dengan Li Qiye. Dia dikejutkan oleh seekor banteng besar di dalam ruangan, tidak tahu dari mana asalnya. Oh, ia melihat Jining dan sekitarnya sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu juga memiliki rahasia kekasih, hehehe, tidak heran kenapa kamu lari ke Sky Pass. Jadi ini kencan dengan nona kecil ini. Ia mulai tertawa setelah selesai. Seekor banteng yang berbicara cukup mengejutkan tetapi yang paling penting, ia melontarkan omong kosong tanpa menahan seringai mengganggunya. Ini sangat aneh. Dia menjadi merah karena malu setelah diejek. Banteng itu lalu menoleh ke arah Li Qiye dan memberi isyarat seperti mengacungkan jempol, Tuan, mata Anda memang istimewa, mampu melihat ke dalam, tidak seperti manusia pada umumnya yang hanya fokus pada kantong kulit dan kecantikan. Nona muda ini tidak begitu cantik tetapi akarnya luar biasa dengan garis keturunan yang baik, cabang agama Buddha, sangat keren. Banteng dapat mengambil pelajaran tentang kesopanan dan kesopanan, namun wawasan dan visinya tidak ada duanya. Belum lagi yang biasa, bahkan beberapa kaisar tidak dapat melihat latar belakang Jining yang sebenarnya. Banteng yang menantang surga ini hanya perlu dilihat sekali saja. Iya, banteng itu melanjutkan dengan penampilan yang dijanjikan, garis keturunan Buddha ini dan Tuan bersama-sama, bayinya setidaknya akan menjadi Buddha suci, luar biasa. Anak ini pasti akan melampaui Buddha Lankavatara dan menjadi orang bijak yang baik hati. Kulit Jining semakin memerah setiap detiknya dan dia tidak bisa berkata-kata. Asal tahu saja, aku punya semua yang kubutuhkan untuk makanan enak, hanya kekurangan daging sapi. Li Qiye mengancam. Banteng itu terkekeh canggung, aku hanya main-main tapi sungguh, meskipun kata-kataku tidak jelas, kenapa tidak meninggalkan benihmu di tiga dewa? Suatu hari ketika Anda memutuskan untuk pergi, anak-anak Anda akan melanjutkan dao Anda di dunia ini, itu bukan ide yang buruk. Komentar tersebut berfungsi sebagai lelucon dan saran yang tulus. Akan sangat berbahaya jika keberadaan tiada taraf seperti Li Qiye tidak meninggalkan apapun untuk tiga dewa. Anda mungkin berpikir bahwa ketika Anda pergi, tidak ada yang akan merawat mereka, tetapi saya jamin bahwa saya akan menjadi tuan mereka dan memastikan bahwa mereka akan menjadi jenius terhebat. Dan jika ini masih belum cukup, kita bisa melibatkan iblis pohon tua itu juga. Saya tidak bisa diandalkan. Setan itu pasti ada kan? Ia dengan keras membenturkan kukunya ke dadanya, menunjukkan kepercayaan dirinya. Ia menjadi sangat bersemangat hingga menyiarkan air liurnya kemana-mana sambil membayangkan bermain dengan anak-anak dari Li Qiye di masa depan. Kelompok mereka akan mendominasi dunia dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Matanya berkilat kegirangan setelah memikirkan betapa menyenangkannya menjadi babysitter. Li Qiye terkekeh, menyadari apa yang ingin dilakukan banteng itu terhadap anak-anaknya. Jining tetap tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat makhluk aneh seperti banteng. Dia ingin tertawa tetapi tidak berani. Kalau penandaan garis keturunan ini masih belum cukup, biar aku cari lagi. Bagaimana dengan gadis dari Akademi Utara? Saya pernah melihatnya sebelumnya, garis keturunan yang murni dan lurus. Bayi dari kalian berdua pasti akan melampaui Desolate Sein. Itu mengacu pada Kaisar Sejati Holy Frost. Jika tidak, gadis dari Istana Naga Sejati juga tidak buruk, garis keturunan drakoniknya baik-baik saja. Banteng berperan sebagai mak comblang, yang di atas garis keturunanmu akan menciptakan monster anak-anak, yang mampu menembus langit dan bumi dengan tangan kosong. Satu kepalan tangan dapat menghancurkan banyak sekali dao. Banteng itu hanya ingin kabur dan mencari gadis yang cocok untuk Li Qiye saat ini. Itu saja, kita akan makan sup daging sapi malam ini. Li Qiye menyela banteng gila itu. Oke, aku akan berhenti jika kamu tidak mau. Banteng itu berhenti sejenak sebelum menambahkan, tetapi jika Anda ingin meninggalkan beberapa keturunan, beritahu saya. Li Qiye tersenyum kecut, ingin menendang banteng ini kembali ke Gunung Suci. Setelah jeda singkat, Jining menjadi tenang dan berkata kepada Li Qiye, bangsawan muda, saya telah menyiapkan tempat untuk Anda di jamuan makan. Komandan kami akan berada di sana.
Dia mengerahkan upaya besar untuk mendapatkan tempat ini untuknya. Li Qiye hanya membalasnya dengan tersenyum. Dia begitu serius dalam melakukan sesuatu yang katanya sebagai lelucon. Dia bisa bertemu siapapun yang dia inginkan, kapanpun. Dia tidak perlu berusaha keras. Apa gunanya bertemu dengan perintahmu? Banteng sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Ia datang untuk bermain-main dengan Li Qiye. Bocah nakal itu berkeliaran di Gunung Lima Elemen selama beberapa tahun lalu pergi ke Akademi Cahaya untuk pamer. Nanti, semua orang mengundang legiun ini atau apalah, membosankan sekali. Dia dulunya adalah anak nakal yang suka bermain-main, tetapi akhirnya memilih jalan yang salah. Itu berlanjut. Kamu tahu komandan kami. Jining menjadi penasaran. Ya, Banteng dengan lesu berkata, anak nakal yang pintar adalah yang pertama menyerah pada saat itu, jika tidak, saya akan mengencingi dia sampai dia tenggelam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ingat, yang diperintahkannya adalah salah satu evergreen terkuat saat ini. Dia memiliki otoritas dan prestise yang besar dalam silsilah abadi, mendapat rasa hormat dari banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang, bukan seekor banteng yang begitu tidak sopan padanya. Komandan kami adalah yang abadi. Dia mengingatkan banteng itu. Lagi pula, bagaimana mungkin yang kekal, tenggelam, sampai mati? Terus, ada banyak orang yang lebih kuat darinya saat ini. Dia belajar banyak hal karena bakatnya dalam 5 elemen dan menjadi lebih kuat setelah beberapa tahun di akademi. Terlebih lagi, dia memiliki koneksi yang cukup dan akhirnya menjadi komandan pasukanmu. Jawab banteng itu. Ini memang benar. Tai Yingxi dulunya adalah murid 5 elemen. Namun, dia bukan bagian dari cabang utama. Rumor mengatakan bahwa dia berada di cabang sampingan atau hanya murid luar. Meskipun demikian, Tai Yingxi memang berasal dari 5 elemen. Hal ini dikonfirmasi oleh sistem itu sendiri. 5 elemen dianggap sebagai sistem terkuat dan paling misterius di silsilah abadi. Jadi, hanya latar belakang ini saja yang membuat Yingxi luar biasa. Kemudian, dia bergabung dengan Academy of Light dan benar-benar menonjol, menjadi seorang jenius hebat di generasi itu. Pengalaman di akademi menjadi landasan yang kuat baginya, baik itu budidayanya maupun jaringan sosialnya. Hal ini sangat membantu menjadi memerintahkan Skypass. Jining tidak tahu harus berkata apa. Komandan Skypass dan Legiun adalah posisi yang sangat bergengsi. Banyak orang menginginkan kursi ini tetapi tidak memenuhi syarat. Namun, banteng itu berbicara seolah-olah memerintahkan mereka bukanlah masalah besar, hanya pemimpin pasukan kelas 3. Aku akan pergi. Li Qiye membangunkannya dari kebingungannya. Hah, Tuan, apa yang kamu coba lakukan? Mengapa membuang-buang waktu di sini seperti ini? Jika kamu ingin bertemu Tai Yingxi, aku akan menyeret bocah nakal itu ke sini sekarang. Aku akan membakar rumahnya jika dia berani ragu sedetik pun. Banteng itu berkata dengan heran pada Jining. Ini adalah pertama kalinya, mendengar seseorang berani menjatuhkan anggota Skypass. Jangan terburu-buru, ada hal lain yang harus aku lakukan. Li Qiye mendengus. Dalam beberapa hari terakhir, Skypass menjadi 10 kali lebih ramai dari biasanya. Banyak tokoh besar termasuk Kaisar dan Eternals mulai berdatangan. Ada 2 alasan. Pertama, undangan perjamuan dari Tai Yingxi, Komandan Skypass. Kedua, acara lelang akbar dari Arrogance Enterprise yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Perusahaan telah mengumumkan acara ini selama beberapa waktu sekarang. Di hampir setiap kota atau pos perdagangan 3 dewa terdapat cabang perusahaan arogansi. Karena penyebarannya, berita lelang ini menyebar dengan cepat dan efektif. Penggarap yang memiliki cukup uang konstruksi ke Skypass untuk berpartisipasi. Perusahaan cukup mempersiapkan diri untuk lelang besar ini mulai dari iklan hingga implementasi sebenarnya. Dengan demikian, peletangan menjadi topik hangat dimanapun di silsilah abadi. Perusahaan menyusun daftar item lelang, latar belakang, efek, dan harga awal. Ini adalah cara yang bagus untuk menambah sensasi. Calon pembeli tahu persis apa yang mereka inginkan dan berapa banyak uang yang harus dikumpulkan. Saat hari sebenarnya semakin dekat, jalanan dipenuhi lautan manusia dan jalan seperti setiap lelang sebelumnya. Lelang ini menghasilkan uang besar bagi Arrogance Enterprise. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan lelang berskala besar dengan harta yang luar biasa. Jika seseorang ingin membeli artefak nenek moyang,
mereka harus pergi ke arogansi. Jika mereka tidak dapat berlokasi di sini, toko lain tidak akan memilikinya. Yang terpenting, mereka memiliki reputasi yang baik selama jutaan tahun hingga saat ini. Barang dagangan mereka asli dan harganya terjangkau sehingga pelanggan berbondong-bondong mendatanginya. Cabang di Sky Pass adalah yang terbaik dengan banyak sumber daya dan tenaga kerja. Oleh karena itu, setengah dari lelang 5 tahun berlangsung di sana. Dini hari ini, terlihat para pekerja dari arogansi tersebar di jalan-jalan utama, siap menerima tamu terhormat untuk peletangan. Mereka semua memiliki surat undangan untuk membuktikan status VIP mereka. Pengaturan makanan dan perjalanan mereka sudah sepenuhnya. Tentu saja, bahkan mereka yang tidak diundang pun bisa mengikuti peletangan, asalkan mereka bisa membeli tiket atau membuktikan dana yang cukup, tidak masalah apakah mereka seorang kaisar atau hanya seorang yang berkuasa biasa. Secara alami, kaisar dan karakter dengan level yang sama akan menikmati tingkat perlakuan yang berbeda. Setiap 5 tahun, banyak tokoh besar yang berpartisipasi, tidak mampu menahan godaan arogansi. Faktanya, beberapa nenek moyang juga telah muncul. Bayangkan saja sumber daya dan harta seorang nenek moyang. Mereka telah melihat segala sesuatu yang dapat dilihat namun mereka tetap datang untuk melihatnya. Ini adalah bukti kekuatan arogansi yang sebenarnya. Hal menarik lainnya adalah seseorang bisa mengalahkan siapapun di sini karena tidak menghargai status sosial. Penawaran nenek moyang tidak menghentikan orang lain untuk memasak selama mereka mampu membayar. Perusahaan menjamin keselamatan semua orang dan mereka dapat pergi dengan membawa harta karun mereka. Berbagai pekerja akan menyembunyikan keberadaan pemenang jika diperlukan. Itu sebabnya orang dapat menawar tanpa khawatir tentang potensi komplikasi apapun, sebuah penyeimbang yang sebenarnya. Kombinasi jamuan makan dan peletangan mengakibatkan masuknya tamu. Pada titik ini, bahkan Eternals tidak dianggap sebagai pemain besar. Hanya kaisar tingkat tinggi dan yang abadi yang memiliki pengaruh yang cukup. Kedatangan kaisar biasa tidak menimbulkan kehebohan yang terlalu besar, hanya kaisar yang lebih kuat. Satu orang menarik perhatian banyak orang, Flying Sword Marvel. Seluruh tempat dipenuhi dengan suara dentingan dan himne dari berbagai pedang. Penggarap segera melihat pedang mereka beresonansi dan bergetar karena sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Beberapa mulai memegang gagangnya, takut pedang mereka akan terbang. Memperbaiki. Sebuah himne yang keras menggema di seluruh area. Dering logam seolah merobek langit. Lihat. Seorang ahli bermata tajam melihat fenomena visual di sana dan berteriak. Semua orang yang mengikuti arah ini dan melihat cahaya keemasan menyebar di cakrawala. Memperbaiki. 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 Pedang nyanyian semakin intensif. Pedang ilahi yang tak terhitung banyaknya tiba-tiba muncul di area yang sama. Lautan baja ini tampak seperti gelombang pasang yang menyerang Sky Pass. Mereka tiba-tiba berhenti tepat di pintu masuk arogansi. Pedang ilahi menyatu dan menyatu menjadi pedang abadi yang penuh dengan cahaya. Itu mengalir seperti air terjun surga. Berdengung. Sebuah portal dao muncul di bilahnya, menyilaukan dengan cahaya yang mengalir dan membutakan banyak orang. Seorang gadis berdiri di atas pedang itu sebelum mereka menyadarinya. Dia mengenakan sarung tangan berwarna ungu dengan jepit rambut Phoenix yang menjepit rambutnya. Dia jelas memiliki pendidikan yang mulia dilihat dari pakaiannya dan temperamennya yang bangga. Api keluar sejati dari bawah kakinya, seolah-olah sedang memandikannya. Peri yang lahir dari api, pemandangan yang patut dilihat. Pedang terbang keajaiban. Seseorang segera mengenalinya. Agak bombastis, bukan? Seorang ahli terkejut. Lagi pula, banyak master yang ada di sini di Sky Pass. Beberapa orang sama bangganya dengan dia, tetapi mereka tidak datang dengan cara yang mencolok. Resonansi dan lautan pedang mengejutkan semua orang. Set, diamlah. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah saudara ipar Luminous Master? Jadi bagaimana jika dia sombong? Itu masuk akal. Seorang senior di pembayaran ahli ini. Flying Sword Marvel, adik dari Creek King, tidak hanya cantik tapi juga berbakat. Banyak pria menjadi mabuk saat melihat wanita terkenal di dunia ini. Dia adalah anggota suku api dan murid Purification Creek. Kemudian, dia bergabung dengan Bank Suci yang terletak di Akademi Cahaya bagian barat. Yang terpenting, Raja Sungai tidak ada taranya dan merupakan istri dari Guru Luminous. Oleh karena itu, keajaiban tersebut memiliki koneksi dan dukungan yang kuat. Tentu saja, dia sendiri luar biasa,
sangat muda namun sudah setengah langkah abadi. Flying Sword Marvel, seseorang yang setia pada gelarnya, keberadaan yang luar biasa. Dia adalah favorit surga, berasal dari klan bangsawan selain memiliki bakat yang tak tertandingi, ditakdirkan untuk menjadi cemerlang sejak lahir. Dia berada di urutan kedua setelah keajaiban bermata tiga dalam hal usia karena menjadi setengah langkah abadi, meskipun hanya 6 bulan. Ini masih merupakan prestasi yang luar biasa. Itu sebabnya tibanya mencuri perhatian semua anak ajaib. Sangat cantik, dia yang tercantik yang pernah saya lihat. Seorang anak ajaib berkata sambil melihat fitur-fiturnya yang tiada taraf. Selamat datang, Perisi. Seorang manajer dari Arrogance secara pribadi menyambutnya dengan gaya seremonial tertinggi. Hanya sedikit orang di silsilah abadi yang layak menerima berbagai ini. Pada akhirnya, tidak banyak yang bisa menandinginya dalam hal status dan kekuasaan. Terima kasih, Penatua Ye. Dia mengungkapkan senyuman yang menakjubkan. Para pemuda di wilayahnya merasa bingung dan terpesona. Semua orang yang menyaksikannya menghilang ke dalam aula batu giok cabang. Beberapa pemuda masih belum mendapatkan kembali kewarasannya dalam waktu yang lama meskipun dia sudah lama tiada. Orang-orang besar lainnya lebih suka merahasiakannya, tidak seperti dia. Sayangnya, naga sejati tetaplah naga sejati terlepas dari upaya terbaiknya untuk tetap luput dari perhatian. Ekornya masih terlihat, belum lagi hujan yang menyertainya. Tetap menempatkan low profile setelah mencapai level kekuatan tertentu adalah tugas yang sulit. Seorang pria masuk dari gerbang barat tanpa pengikut, tunggangan yang mengesankan, atau kereta yang mahal. Langkahnya tampak lambat namun pemandangan di depan terus berubah karena kecepatannya yang luar biasa. Dia meluangkan waktu berjalan-jalan di jalanan yang memenuhi orang dan kereta. Orang-orang berkeringat karena bahu-membahu dengan orang asing. Di sisi lain, ia memperlakukan tempat itu seperti tamannya sendiri, seolah menikmati pemandangan indah di kiri dan kanan. Dia tidak mengaktifkan teknik atau aura apapun selama perjalanan ini. Namun, secara pemikiran masyarakat tetap memberi jalan, tidak berani mendekat. Ini mirip dengan harimau di Wuhan. Ia tidak perlu menunjukkan taringnya atau mengaum dan semuanya akan tetap menjaga jarak, bahkan makhluk kecil pun tidak menyadari apa itu. Fenomena ini terwujud secara magis di jalanan tersebut. Pria itu bergerak sebebas ikan di dalam air meski bermasa. Dia mengenakan jubah kuning dengan jahitan emas, tampak dominan dan megah. Mata yang tajam menghalangi orang lain untuk menatap matanya. Mereka akan mundur karena ketakutan setelah menyadarinya. Kaisar tertinggi sejati. Seorang anggota dari generasi sebelumnya akhirnya mengenalinya dan membungkuk. Pria itu tersenyum dan melanjutkan ke depan. Kaisar tertinggi sejati. Orang-orang belum pernah melihatnya tetapi pernah mendengar gelarnya. Semua mata tertuju pada pria yang kehadirannya menuntut rasa hormat. Jadi dia, kebanyakan tidak mengenalinya. Ia, seorang ahli yang pernah bertemu dengannya sebelumnya membenarkan dengan anggukan. Kaisar sangat rendah hati. Beberapa orang terkejut melihat dia menyembunyikan semua auranya dan kekurangan pengikut. Kebanyakan orang penting, bahkan mereka yang ingin tetap tidak mencolok, masih mengendarai kereta dewa atau memiliki penjaga. Yang lain tidak bisa mendekati mereka. Di sisi lain, Kaisar sejati tertinggi sendirian. Yang mulia, sekarang setelah orang-orang mengenalinya, orang-orang di dalam perjanjian mulai menghormati. Banyak yang mulai diam-diam membeku juga. Kaisar tidak mempengaruhi sama sekali dan melanjutkan perjalanannya. Betapa menyenangkannya dia ada di sini, saya ingin tahu apakah Luminous Master dan Orchid Sage akan datang juga. Diskusi dimulai. Ia, seorang kaisar dari Haisun Pavilion, sangat bergengsi. Mungkin kedua nenek moyang akan ikut bergabung juga. Pakar lain berspekulasi. Orang-orang tidak merasakan apapun selain rasa hormat terhadap Paviliun Matahari Tinggi, bahkan para master terkuat yang hadir atau mereka yang berasal dari sistem yang kuat. Haisun bukanlah sebuah sekte atau sistem. Aliansi ini relatif tidak terkonsolidasi. Nenek moyang Gao yang brilian menciptakan persatuan ini, bukan demi meninggalkan warisan, melainkan sebagai titik pertemuan para persahabatan terkuat dengan pola pikir yang sama. Paviliun itu diwariskan dengan kemakmuran yang lebih besar. Semakin banyak master yang kuat terus bergabung. Biasanya, hanya kaisar dan nenek-nenek moyang terbaik yang memenuhi syarat. Persyaratan seleksi sangat ketat. Ditambah lagi, ia juga tidak merekrut murid dalam keadaan normal. Murid langka dari organisasi ini jarang muncul di dunia.
Kaisar sejati tertinggi itu istimewa. Dia dikabarkan telah diajar oleh beberapa nenek moyang Haisun. Dia juga tidak mengecewakan mereka dan kemungkinan besar adalah kaisar dengan 11 istana atau bahkan 12 istana, tergantung pada sumbernya. Dia juga tidak pernah membual tentang latar belakangnya. Dalam arti tertentu, dia sebenarnya adalah seorang gelandangan karena dia tidak tergabung dalam sistem atau sekte tertentu. Tentu saja, seorang gelandangan sejati tidak akan memiliki kelebihan seperti dirinya. Mohon maafkan keterlambatan kami, Yang Mulia Agung. Seseorang dari Arrogance segera keluar untuk menyambutnya. Selain itu, beberapa anggota Skypass Legion juga ikut menyambutnya. Ini mengejutkan para penonton. Beberapa waktu lalu, tokoh besar seperti Flying Sword Marvel disambut oleh pekerja arogansi tetapi tidak oleh Legion. Saya mendengar Haisun sangat mendukung Tai Yingxi dalam usahanya menjadi komandan. Seorang ahli yang mengetahui situasi tersebut terungkap. Jadi begitu, orang-orang dimengerti-mengerti. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini, anggota Legion. Kaisar menangkupkannya, tidak pernah mengambil sikap angkuh seorang kaisar dari awal sampai akhir. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Komandan sedang sibuk dengan urusannya dan tidak dapat menemui Anda secara langsung, mohon jangan salah. Kata seorang tentara. Dia memasuki perusahaan tersebut, menarik perhatian banyak penonton. Lelang ini akan menjadi panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak mudah mendapatkan barang kami. Beberapa master yang lebih tua menjadi khawatir setelah melihat peserta yang berkuasa. Arrogance Enterprise memang sangat mengesankan. Mereka mengirimkan undangan kepada Li Qiye saat dia menginap di tempat Jining. Kartu undangan itu menunjuk dengan sebutan, Li Bangsawan Muda. Ini adalah harta karun besar yang terbuat dari batu giok dengan ukiran emas. Itu memancarkan kekuatan Grand Dao yang agung dan benar, menghibur dan intim. Tokoh tersebut tentu menghabiskan cukup banyak uang untuk karya seni ini. Perusahaan arogansi mengetahui hal-hal mereka, ini adalah tingkat penghormatan tertinggi, biasanya hanya nenek moyang yang mendapatkan surat-surat ini. Banteng itu melihatnya. Dia melirik ke arah pekerja pengiriman, seorang manajer di level abadi. Bayangkan saja, seorang abadi berperan sebagai pesuruh. Arogansi jelas-jelas menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan sangat memikirkan Li Qiye. Mereka tahu di mana Li Qiye berada di tingkat atas kekuatan yang sebenarnya. Mereka menghadiahkan nilai tertinggi yang diperuntukkan bagi nenek moyang, tidak ada hal lain yang lebih tinggi. Aku akan pergi, jangan ganggu kami lagi. Li Qiye hanya melirik sekilas surat itu. Manajer itu hanya membungkuk sebelum segera berangkat. Ini adalah gaya arogansi, efektif dan langsung pada sasaran. Mereka tidak ingin tidak menghormati atau mengganggu tamu terhormat tersebut. Li Qiye dengan santai melemparkan surat itu kepada Jining setelah manajernya pergi. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye dengan surat itu. Ambillah, itu tidak buruk. Anda dapat memperlakukannya sebagai harta perlindungan. Dia berkata. Dia tercengang lagi. Surat ini bisa dianggap harta karun. Itu cukup murah hati untuk toko itu. Bahkan komandan mereka tidak menerima level yang sama. Pergi ke peletangan itu bukanlah ide yang buruk. Li Qiye mendengus. Mayoritas item tidak menarik minatnya. Hanya ada satu yang diungkapkan. Haha, tentu saja, aku juga menyukai beberapa item di sana. Banteng telah melihat daftar dari arogansi sehingga matanya berbinar. Kamu membayar dirimu sendiri. Li Qiye meliriknya dengan pandangan meremehkan, sadar bahwa ia tidak punya rasa malu. Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakannya? Saya berhak mendapatkan ketidakseimbangan karena menjadi pelayan setia. Anda, banteng itu langsung menangis. Kamu belum mendapatkan cukup uang di Gunung Suci. Kata Li Qiye. Tidak, sama sekali tidak. Banteng itu bersumpah, Tuan, Anda tahu bahwa segala sesuatu yang baik di sana telah diambil oleh orang suci terkutuk itu. Kapal keruk itu kemudian dibagi oleh binatang suci. Banteng yang lemah dan tua seperti saya tidak bisa mendapatkan apapun. Saat ini terlihat sangat suram. Kamu lemah karena kurang pengendalian diri, selalu mencari sapi cantik setiap hari. Berolahraga secukupnya, kata Li Qiye. Jining tersipu setelah mendengar ini karena dia hanyalah seorang gadis lugu yang tidak terbiasa dengan pembicaraan vulgar. Tuan, Anda merasa terlalu kasar saat ini? Apakah saya seseorang, bukan, liar seperti itu? Tidak, saya adalah tempat dari kebenaran dan keindahan.
Banteng itu memprotes. Sangat. Li Qiye menjawab. Banteng itu tidak bisa mengalahkan Li Qiye dalam kontes verbal dan memutuskan untuk menutup mulut. Beberapa hari berlalu dan tiba waktunya pelanggan. Li Qiye, Banteng Hitam, dan Bai Jining datang ke rumah lelang pagi-pagi sekali. Li Qiye tidak perlu repot-repot menggunakan surat undangan itu. Arrogance Enterprise tidak mengganggunya tetapi mereka sudah memeriksa latar belakang dan informasi orang di dalamnya, bukan sesuatu yang dia sukai. Tentu saja, dia juga tidak repot-repot menghukum mereka. Orang-orang sudah memenuhi pintu masuk, mengantri untuk memasuki rumah lelang. Tentu saja, mereka yang memiliki surat dapat melewati antrean dan masuk kapan saja. Cabang dan rumah lelang ini menempati seluruh bagian Skypass. Ingat, Skypass sangat besar. Itu sebabnya toko ini jauh melampaui toko pedagang lainnya. Rumah lelang itu sendiri tampak seperti kapal raksasa, mungkin kapal terbesar yang pernah dilihat kebanyakan orang. Tampaknya siap berlayar sambil menghadapi Uncrosable Expanse sementara Skypass berfungsi sebagai pelabuhan. Siapa yang tahu apakah ini disengaja atau tidak? Tidak buruk sama sekali. Li Qiye mengangguk setuju pada kapal itu. Saya mendengar seorang nenek moyang menugaskan arogansi untuk membangun kapal yang dimaksudkan untuk melintasi bentangan ini. Nantinya, mereka membangun model tiruan untuk digunakan sebagai rumah lelang, kata Jining. Dia dibesarkan di alam pembohong dan menjaga Skypass jadi dia tahu betul sejarah tempat ini. Tidak ada itu. Banteng itu menambahkan, masalah ini sudah kuno dan tidak ada catatan yang masih ada. Tentu saja, saya cukup luar biasa untuk mengetahuinya. Banteng itu menyajikan kapal itu dan menjelaskan, ada banyak rumor tentang hal ini. Salah satu yang dapat dipercaya menyatakan bahwa kapal itu ditugaskan oleh leluhur api untuk ekspedisi ke luar angkasa. Leluhur api ini memiliki latar belakang yang luar biasa, seorang murid Kaisar Sui, salah satu dari 3 makhluk abadi, atau begitulah kata mereka. Apakah ketiga makhluk abadi itu nyata? Dia tidak terlalu percaya pada legenda ini. Tentu saja, banteng itu melengkungkan dada dan dengan bangga berkata, orang-orang biasa terlalu buta untuk melihat dan tidak ada catatan sehingga mereka mengira makhluk ketiga abadi itu tidak nyata, sehingga klaim tersebut tidak berdasar. Namun, tidak ada asap tanpa api, legenda itu pasti didasarkan pada sesuatu. Apakah mereka abadi atau tidak, masih bisa diperdebatkan. Li Qiye terkekeh dan berkata, satu hal yang pasti, orang dapat menelusuri sejarah 3 dewa dan menemukan 3 orang tertentu, nenek moyang terkuat dan tertua. Dengar, bahkan Tuan pun setuju. Ini tidak mungkin salah. Banteng itu sangat senang mendengar konfirmasi dari Li Qiye. Meskipun Jining bukan siapa-siapa, dia masih memiliki akses ke beberapa cerita lama, cukup untuk mengetahui sedikit tentang setiap nenek moyang di silsilah abadi. Ada yang salah dengan timelinnya. Dia tidak dengan sengaja meragukan banteng tersebut, melainkan hanya menunjukkan potensi ketidakkonsistenan, jadi makhluk ketiga abadi itu sangat kuno. Murid mereka harusnya berasal dari zaman yang sama. Namun, Arrogance Enterprise belum setua itu. Pendiri mereka, Arrogance, berasal dari generasi yang sama dengan nenek moyang White Ash. Skeptisismenya masuk akal. Murid dari 3 makhluk abadi juga harusnya sudah sangat tua. Kamu salah mengartikan hal yang satu ini. Leluhur api tidak setua itu, tidak seperti kegembiraan. Banteng itu tertawa. Itu adalah kesalahpahaman. Li Qiye menambahkan, gurunya bisa berasal dari zaman yang lebih tua, belum tentu muridnya. Orang-orang akan memiliki kekeliruan ini dan akhirnya menggali keberadaan 3 makhluk abadi. Apakah kamu tahu era leluhur api? Kata Banteng, senang sekali menjadi orang yang berilmu. Saya tidak terlalu yakin. Dia dengan hati-hati merenung, tidak mungkin setua itu, pastinya tidak berasal dari zaman yang sama dengan 3 makhluk abadi. Saya kira dia tidak mungkin lebih tua dari nenek moyang abu putih atau pendiri arogansi. Leluhur api adalah nenek moyang yang tidak memiliki catatan termasuk aura aktif mereka, yang sangat samar. Anehnya, meski kurang detail dan bukti konkret, dia terdaftar di antara Desemvirat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia sebanding dengan Gao Yang. Secara keseluruhan, tidak ada seorang pun yang tahu mengapa dia begitu dihormati. Salah satu teori menyatakan bahwa itu hanya karena rumor bahwa gurunya adalah Kaisar Sui. Banyak yang tidak menerima argumen ini karena keberadaan ketiga kaisar itu sendiri sedang diperdebatkan.
Selain itu, beberapa orang memiliki skeptisisme yang sama tentang Timelin seperti yang dilakukan Jining sebelumnya. Bagaimana leluhur api bisa menjadi murid Kaisar Sui ketika mereka terpisah dalam sejarah? Oleh karena itu, penjelasan lain menjadi populer, leluhur api bukanlah murid Kaisar tetapi dia baru saja menemukan kitab suci yang ditinggalkannya. Itu berisi hukum prestasi sehingga ia mewarisi warisan Kaisar. Dalam arti tertentu, ia menjadi murid Kaisar. Beberapa masih menolak untuk mendukung atau menerima teori tentang mengapa dia masuk 10 besar. Para pendukung klaim ini sering mengutip kapal perang yang tiada taranya di arogansi, bahwa nenek moyang yang bertekad siap melintasi bentangan luas untuk mencapai pantai seberang. Dalam catatan yang sangat samar-samar tentang peristiwa milik Arrogance Enterprise ini, master lain juga menyusul. Kelompok ini terdiri dari lebih dari 10 kaisar. Beberapa berada di era yang sama dengan leluhur api, yang lain hidup menyendiri dari generasi yang lebih tua. Selain itu, sekitar 100 makhluk abadi juga bergabung bersama banyak binatang dewa. Bagian yang lebih lemah mencakup banyak dewa sejati yang kuat, siap mati demi leluhur api. Tingkat kekuatan seperti ini jarang terjadi dalam sejarah. Nenek moyang telah memasuki hamparan tak dapat diseberangi sebelumnya tetapi tidak ada yang membentuk aliansi sebesar ini, sebuah keajaiban. Selain itu, karena kekuatan pamungkas ini, Arrogance Enterprise memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan menciptakan kapal perang yang tiada taraf. Kapal itu pada dasarnya adalah benteng bergerak. Bahkan nenek moyang tingkat abadi tidak akan mampu menghancurkan garis keturunannya. Dengan demikian, ia bisa pergi kemana saja di silsilah abadi. Menurut Arrogance Enterprise, ini adalah kapal pamungkas dari 3 dewa, tercepat, terberat, dan terkuat. Perusahaan sangat bangga menciptakan karya seni ini. Bahkan mereka tidak meminta pembayaran kepada leluhur api. Mereka adalah satu-satunya yang mampu membuat kapal ini selain memiliki sumber daya yang cukup. Toko lain, tidak. Bahkan sistem lain pun tidak dapat melakukannya. Prestasi dan kisah yang mengesankan ini adalah alasan mengapa orang-orang percaya bahwa leluhur api adalah bagian dari Desemvirat. Belakangan, nenek moyang brilian lainnya bermunculan. Namun, tidak ada satu kata pun dari mereka yang memahami kedudukan dan kehebatan leluhur api. Mungkin mereka tahu lebih banyak tentang dia daripada para skeptis biasa dan orang-orang yang skeptis. Jining sama seperti yang lainnya, tidak cukup mengetahui tentang leluhur api karena sifat misteriusnya. Garis waktunya tidak seperti yang Anda bayangkan. Li Qiye tersenyum, 3 makhluk abadi itu mungkin berasal dari zaman kuno tetapi jika dipikir-pikir dari sudut pandang yang berbeda, mereka tidak perlu merekrut murid dari zaman yang sama, bukan? Proses rekrutmen bergantung pada keinginan mereka dan bisa memakan waktu beberapa era dan generasi kemudian. Masuk akal. Jining merenung dan berpikir bahwa dia benar. Jadi jika mereka disebut abadi, mereka mungkin hidup selamanya. Itu sebabnya leluhur api sebenarnya bisa menjadi murid Kaisar Sui. Dia menemukan penjelasannya. Keabadian adalah topik yang berbeda. Namun, mereka telah hidup dalam waktu yang sangat, sangat lama. Li Qiye tersenyum. Hehe, aku juga pernah mendengarnya. Banteng itu memamerkan pengetahuannya, ada alasan mengapa Kaisar Sui menerima leluhur api. Apa itu? Jining menjadi tertarik. Tapi aku tidak bisa memperbaikinya. Banteng itu tertawa dan berusaha melihat yang misterius. Ia tidak mengerti. Li Qiye berjanji untuk menjawab, ada beberapa alasan, tetapi alasan yang paling langsung adalah bahwa bencana akan datang. Bencana, apa itu? Apakah sudah berlalu? Dia bertanya. Dia tidak akan berani mengaku sebagai seorang pemula tetapi dia masih tahu tentang peristiwa besar di silsilah abadi. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lihat atau baca, mungkin juga tidak ada di dunia Anda. Li Qiye memandangnya lalu melirik ke Uncro Sable Expanse. Jadi legenda itu benar. Banteng itu terkejut dan berteriak, juga mengedipkan mata ke arah yang berbeda. Legenda apa? Jining bertanya dengan rasa ingin tahu. Banteng itu memasang ekspresi aneh dan mengabaikan pertanyaan Jining. Dikatakan, saya mendengar orang suci terkutuk itu mengatakan sesuatu tentang bencana dan mereka yang telah mencoba menghentikannya, jadi saya pikir dia mencoba untuk menyombongkan kehebatannya, berpikir bahwa dia adalah penyelamat. Jadi mungkin dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri melainkan tentang kelompok leluhur api. Banteng kini menyadari beberapa hal setelah akhirnya memahami beberapa percakapan di masa lalu.
Itulah mengapa leluhur api bergerak menuju hal itu. Terlebih lagi, banyak master yang datang bersamanya untuk menghentikan bencana yang tidak diketahui asalnya. Di dunia yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa, terjadi pertempuran yang sangat merusak. Semuanya menjadi berubah abu, jalinan kehidupan terkoyak-koyak. Dan di sana, mereka berhasil menghentikan bencana di hamparan tak dapat diseberangi, memungkinkan tiga dewa mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan. Li Qiye tahu lebih banyak daripada Banteng dan terutama gadis itu tentang masalah ini. Sial, aku mengerti sekarang, jadi semua legenda itu benar. Banteng itu menarik napas dalam-dalam, itulah sebabnya orang suci terkutuk itu melarikan diri, jadi dia mengetahuinya. Kali ini kamu salah. Li Qiye terkekeh, dia tidak datang ke tiga dewa karena masalah ini. Menurutnya, hal itu tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Dia datang mencari jawaban atas pertanyaan di hatinya, itu sebabnya dia tidak merasa perlu untuk terlibat dalam kekacauan ini. Sampah masih seperti biasanya. Banteng itu tentu saja tidak menyukai Desolate Sein. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Bagaimanapun, orang suci itu telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya, yang patut dikritik. Tidak heran mengapa Arrogance Enterprise membangun kapal itu secara gratis meskipun merupakan sekelompok pedagang yang kejam. Sekarang masuk akal. Banteng itu kembali menuju rumah lelang. Mereka sebenarnya membuat dua kapal, bukan satu. Mereka identik. Li Qiye mengungkapkan. Dua dari mereka. Jining menjadi bingung. Ini bukanlah cerita yang dia dengar saat tinggal di Skypass. Dua. Li Qiye mengangguk dan kembali menuju rumah lelang. Sial, jadi ini kapal yang lain, bukan hanya modelnya. Banteng itu bereaksi lebih cepat dari Jining. Apa, kita sedang melihatnya sekarang? Jining menjadi terkejut dan melihat lagi ke rumah lelang. Betapapun kerasnya dia mencari, tempatnya tetap hanya menyerupai model kapal tanpa kerumitan lainnya. Jangan repot-repot mencoba mendeteksi apapun. Karena leluhur api adalah murid Kaisar Sui, cetak biru kapal ini harusnya ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Bagaimana kalian berdua bisa mengetahui metode penyembunyiannya? Kata Li Qiye. Banteng dan Jining berhenti melihat. Mereka sepakat bahwa ini di tingkat atas mereka. Jual tiket masuk di sini, ayo dapatkan sekarang juga, tinggal 100 saja, jangan lewatkan kesempatan ini. Seorang penjual yang akrab terdengar ketika ketiganya mendekati pintu masuk. Di sini, Li Qiye melambai ke arah penjual itu. Tuan, Anda ingin membeli beberapa tiket. Liu Sanqiang segera berlari setelah melihat tangan melambai. Dia segera berhenti setelah melihat bahwa itu adalah Li Qiye, menyadari apa yang ingin dilakukan Li Qiye setelah melihat banteng hitam di sebelahnya. Tidak senang melihatku. Li Qiye tersenyum. Tentu saja saya senang, Pak. Selamat datang di rumah lelang kami. Sanqiang memasang senyuman paksa yang jelek dibandingkan jika dia menangis. Kenapa kamu tidak mendekat untuk menyambutku? Li Qiye memutar. Sanqiang tidak punya pilihan selain menutup matanya dan melompat ke dalam api. Dia bangkit dan membungkuk, Tuan, saya siap menawarkan bantuan saya. Bukan apa-apa, aku hanya kehilangan satu tiket masuk. Li Qiye mengambil tiket lain dari tumpukan Sanqiang. Pak, saya baru saja mulai pagi ini dan belum makan satu butir nasi pun, tetapi sekarang, Anda mengambil 50 koin dari saya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Sanqiang memasang ekspresi sedih setelah dirampok lagi. Saya rasa itu bukan harga yang Anda katakan terakhir kali. Li Qiye menatapnya. Tuan, ini salah paham. Sanqiang kali ini tersenyum, saya harus menjaga keluarga saya, bukan? Sangat sulit untuk bertahan hidup saat ini terutama ketika saya belum menjual satu tiket pun. Istri saya sedang menunggu saya untuk membeli dan membawakan beras kembali. Buku yang sudah lanjut usia belum makan selama beberapa hari. Bagus. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum sebuah kuku menghantam kepalanya. Dia punya benjolan besar di dahinya sekarang. Tuan, mengapa Anda memukul saya? Aku tidak pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Sanqiang memprotes. Saya cukup berbelas kasih karena tidak membunuh seluruh klan Anda. Banteng itu menjulang dengan arogan dan menatap Sanqiang. Tuan, rasa klan saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Kamu adalah banteng dewa, yang terhebat dalam sejarah. Bam! Benjolan kedua muncul setelah tendangan lainnya. Ciuman pantatmu tidak akan berhasil padaku.
Banteng itu memandangnya dengan jijik dan berteriak, apakah kamu tidak ingat siapa saya? Kakekmu mengklaim gunung suci dan itu bisa dimaafkan, tapi kemudian ayahmu melakukannya, dan anak nakal sepertimu kembali hal yang sama. Jangan membuatku mengakhiri garis keturunanmu. Banteng pasti menang dalam hal mencium pantat. Li Qiye memberitahu Jining. Dia hampir tertawa terbahak-bahak tetapi berhasil menahan diri. Tidak, Tuan, tentu saja tidak. Saya belum pernah ke Gunung Suci sebelumnya, tetapi saya memang pernah mendengar tentang Anda, si banteng besar, dan saya hanya menghormati Anda. Seniorku mengatakan bahwa kamu adalah keberadaan nomor saat ini, jauh lebih kuat dari pohon. San Qiang bersumpah. Dia tetap tidak terpengaruh oleh dua hentakan di luar dua benjolan besar di dahi. Tidak, itu lebih seperti itu. Banteng itu tidak menyukai sanjungan pada awalnya sampai San Qiang menyatakan bahwa ia lebih kuat dari tetangganya, si iblis pohon. Itu mungkin permusuhan sepihak tapi Banteng tidak bisa melakukan apapun terhadap iblis. Sanjungan San Qiang sangat tepat. Apakah kamu tidak tahu bahwa Grand Dao pohon iblis tua telah selesai dan dapat meninggalkan Gunung Suci kapan saja? Menurut Anda apa yang akan dia lakukan jika dia mengetahui bahwa Anda telah menurunkannya untuk menyanjung arang ini? Li Qiye melompat masuk. San Qiang menjadi pucat, matanya membelalak keheranan. Saya pasti akan memberitahu dia apa yang Anda katakan hari ini. Li Qiye menambahkan, haha, bocah nakal, tidak apa-apa. Saya terkesan dengan kata-kata bijak Anda hari ini sehingga Anda berada di bawah perlindungan saya sekarang. Pohon iblis itu kuat di akademi, tetapi hal ini mungkin selalu terjadi. Jika dia berani datang ke sini, aku akan menjatuhkannya. Banteng itu meletakkan kakinya di bahu San Qiang dan memukulnya sambil tersenyum. Terima kasih, Pak. San Qiang tidak punya pilihan selain berpura-pura bahagia. Jangan berterima kasih padanya. Li Qiye memutuskan untuk menusuk banteng itu lagi, dari apa yang saya ketahui tentang arang ini, ia akan menjadi orang pertama yang melarikan diri pada saat-saat berbahaya. Itu tidak akan melindungimu. Hei, hentikan sekarang, tolong jangan hujani paradeku. Aku masih banteng seekor ilahi, istimewa sepanjang zaman. Saya tidak takut di langit atau bumi, jadi apa itu iblis pohon? Aku benar-benar akan menjatuhkannya, Banteng itu membalas. Benar-benar sekarang. Li Qiye menjawab, dia memberitahuku bahwa kamu memakan beberapa daun jadi dia memikirkan bagaimana cara menghukummu. Itu hanya kesalahpahaman. Banteng itu tersenyum masam, terlihat sedikit malu sebelum memuat, sungguh pelit, hanya beberapa helai daun, tidak ada yang istimewa. Aku akan memetiknya sekarang dan mengembalikannya. Dia adalah pohon bodi tertinggi. Daun-daun itu mungkin ada di sana pada saat pembuahan. Anda tidak dapat ditempatkan di tempat lain. Li Qiye mendengus. Banteng itu tidak tahu harus berkata apa. Daunnya memang istimewa. Ia menambahkan mereka sejak lama dan akhirnya memanfaatkan kesempatan langka untuk makan beberapa sebelum melarikan diri. Setan pohon hampir membunuh pada saat itu, bukan perasaan yang baik. Namun demikian, iblis itu tidak dapat mengeluarkan daun itu dari us dan memutuskan untuk menyimpannya. Tuan, Anda benar-benar memakan daun abadi itu. Mata San Qiang berbinar. Kamu sedang menunjukkan sifat aslimu sekarang. Li Qiye berkomentar setelah melihat penampilan San Qiang yang gelisah, siap menimbulkan masalah. Apa, kamu mau juga? Banteng itu meliriknya. San Qiang menelan ludahnya berulang kali dan mengungkapkan, nenek-nenek moyang kita menulis bahwa daun itu luar biasa, hehe, bahkan nenek moyang pun tidak bisa mencapainya. Haha, itu sebabnya aku banteng paling keren di dunia, beberapa helai daun tidak berarti apa-apa di iklim dingin, pada akhirnya aku akan memakan iblis itu sampai ke akar-akarnya, kita lihat apakah dia bisa bermimpi angkuh setelahnya. Banteng itu dengan bangga menyatakan. Ya, kamu tak bertanding, tidak ada orang lain dalam sejarah yang berada pada level yang sama. Seperti Anda. San Qiang segera mengangguk beberapa kali, Tuan, kalau nanti Anda memakan pohon itu, bagaimana kalau memberi saya sisa daun, yang emas jelek? Sepertinya kamu ingin mencuri daun mudanya. Li Qiye meliriknya. Sama sekali tidak, saya hanya ingin mengumpulkan sedikit. San Qiang menyeka air liur dari sudut bibir. Kumpulkan pantatku. Banteng itu menendangnya hingga terbang dan memarahi, 3 generasimu telah memasuki gunungku dan mencuri barang-barang. Pergilah.
Jika saya bertemu seseorang dari klan Liu lagi, saya akan membuat mereka menjadi daging cincang. Tuan, jangan marah, nyanyikan untuk memberi saya daun lain kali. San Qiang tidak marah sama sekali dan berteriak di antara kerumunan, saya akan menjual beberapa tiket sekarang untuk memenuhi kebutuhan. Li Qiye memegang geli sambil melihat pria itu melarikan diri. Bocah terkutuk. Banteng itu berkata dengan nada meremehkan tapi jelas dia menyukai gaya bocah itu karena mereka mirip. Seperti apa rasanya daun itu? Li Qiye bertanya. Aku tidak sempat mengapresiasinya, hanya mengunyahnya beberapa kali lalu menelannya. Banteng itu kembali mengeluarkan air liur lalu menjawab. Banteng itu berlari menyelamatkan diri setelah memakan daunnya dan tidak punya waktu untuk menikmati rasanya secara perlahan. Ia tidak mengingat apapun sama sekali. Seperti banteng yang memakan bunga peoni. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak heran mengapa iblis tua itu ingin membunuhmu. Aku juga akan membuatkan sup daging sapi untukmu. Banteng itu sedikit malu tapi tetap tertawa. Ini adalah salah satu perbuatan paling mengecewakan dalam hidupnya, mencuri dedaunan dari iblis yang menentang surga itu. Banyak sekali tuan yang mendambakan daun tersebut selama jutaan tahun, termasuk nenek-nenek moyang, tidak ada yang berhasil. Butuh beberapa saat sebelum kelompok Li Qiye berhasil mencapai pintu masuk. Seorang pekerja menerima tiket masuk lalu melihat ke arah banteng hitam. Banyak setan yang berpartisipasi tetapi mereka telah berubah, tidak seperti banteng hitam ini. Hal ini membuat pekerja tersebut merasa sangat aneh. Apa yang kamu lihat? Seekor banteng tidak bisa pergi ke pelangangan. Banteng itu menyorot pekerja itu. Kamu sebaiknya makan hotpot daging sapi saja. Li Qiye bercanda. Pekerja itu menahan tawanya dan berkata, saya minta maaf, tuan-tuan. Silakan masuk. Banteng tidak senang tetapi tidak mau direpotkan dengan pekerja. Ia merengut sebelum mengikuti Li Qiye ke dalam. Tahap lelang yang sangat masif membuat pesertanya serasa seperti semut. Beberapa ratus ribu orang dapat disimpan dengan baik. Itu berbentuk kapal. Panggung utama berada di tengah-tengah dengan peserta duduk melingkar. Semakin dekat ke panggung, semakin bergengsi. Banyak yang sudah ada di sini setelah rombongan masuk. Mereka duduk di tempat yang tepat, menunggu peletangan dimulai. Ketiganya juga menemukan tempat mereka. Banteng kesulitan duduk tegak. Untungnya, kursinya cukup kokoh. Sayangnya, masih sedikit berderit karena beratnya banteng. Melihat seekor banteng duduk tegak merupakan pemandangan yang cukup aneh. Tentu saja, ada banyak hal aneh di sini, iblis dengan kepala harimau dan tubuh manusia, manusia besar yang terbuat dari perunggu, pohon dengan cabang dan dedaunan di mana-mana. Orang dapat melihat para pembudidaya dan makhluk dari seluruh silsilah abadi di sini. Hal ini dapat dengan mudah disalahartikan sebagai pertemuan berbagai ras dan bukannya pelanggan. Siapapun boleh berpartisipasi memiliki tiket masuk atau diundang. Tentu saja, mereka juga tidak perlu menawar. Beli tiket hanya untuk menonton juga populer. Lelang tersebut menghasilkan cukup banyak uang dari penjualan tiket. Ada banyak kaisar dan yang abadi di sini saat ini. Jining menatap ke langit dan ke bawah. Di langit terdapat banyak kursi terapung, paviliun, dan istana. Meskipun tempat yang paling dekat dengan pusat panggung adalah yang paling megah, tempat di langit ini bahkan lebih tinggi dari itu. Yang paling dekat dengan tanah adalah kursi terapung, yang sudah terisi penuh pada saat ini. Biasanya, hanya orang-orang abadi ke atas yang berhak duduk di sini. Mereka juga memiliki status yang berpengaruh seperti menjadi penatua tertinggi suatu sekte atau penatua suatu klan, penguasa suatu wilayah. Di atasnya terdapat paviliun, banyak di antaranya terisi. Mereka memiliki pembantu dari arogansi. Para tamu di sini senyaman berada di rumah sendiri. Orang-orang besar ini bisa jadi adalah kaisar atau yang abadi. Terakhir, tingkat tertinggi terdiri dari istana-istana yang didekorasi dengan dekorasi mewah dan mahal. Makanannya juga ada di level lain. Hanya nenek moyang yang bisa tinggal di sana. Begitu banyak peluang besar di sini. Orang-orang melihat ke atas untuk melihat tempat-tempat terapung ini. Biasanya, mereka hanya mendengar cerita tentang para master ini dan menganggap mereka sebagai eksistensi legendaris. Dapat bertemu langsung dengan beberapa orang hari ini sungguh sangat berharga. Hal ini diperbolehkan untuk membeli tiket masuk, tidak perlu memenangkan lelang apapun. Pada hari-hari biasa, melihat satu atau dua kaisar adalah peristiwa yang menggembirakan.
Saat ini, mereka bisa melihat begitu banyak di tempat yang sama. Selama lelang reguler, barisan depan terdiri dari raja dan penguasa sekte, tokoh yang sangat berpengaruh. Kini, para peserta menyadari bahwa angka-angka tersebut bukanlah masalah besar dibandingkan dengan yang ada di langit. Hanya arogansi yang bisa melakukan lelang yang luar biasa ini. Lihat, Flying Sword Marvel ada di sana. Seseorang berkata pelan sambil menunjuk ke sebuah paviliun. Mereka melihatnya duduk dan dengan hati-hati membersihkan pedang sucinya. Kilatannya menyilaukan, menghalangi penonton untuk memata-matai terlalu lama. Dia memasang ekspresi bangga dan dingin seolah-olah semua orang di bawah ini hanyalah semut. Yang Mulia Agung juga ada di sana. Mereka melihat kaisar duduk di dekat jendela paviliun lain. Ia menampilkan ekspresi natural saat bermain catur dengan pukulan besar dari Arrogance Enterprise. Siapa yang ada di paviliun itu? Paviliun lain ditempati, terlihat dari plakat yang digantung di pintu yang tertutup. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Afinitas suci yang sangat kuat, seharusnya Holy Frost Kaisar sejati di Akademi. Meskipun demikian, seorang yang memiliki pemikiran yang kuat masih merasakannya. Kamu sangat tertarik, Kaisar sejati Holy Frost memang ada di sana. Seorang yang terlibat dalam perjanjian mengangguk. Yang Mulia juga ada di sini. Saya mendengar bahwa dia memiliki 11 istana di masa lalu, beberapa sumber bahkan mengatakan 12 sekarang. Kemunculannya menimbulkan kebahasaan. Akademi ini luar biasa, mampu mendidik seorang kaisar yang tiada taranya. Kekuatan sucinya yang berasal dari cahaya tidak terbatas. Seorang teman tua yang pernah bertemu dengannya sebelumnya menyanyikan kata-kata pujian. Anak kiri Bright King dan anak kanan Bright King juga ada di sini, di mana tuan mereka. Orang lain memperhatikan paviliun lain. Orang-orang yang tertarik, dan tentu saja, kedua biksu itu ada di sana. Namun, Bright King Buddha tidak hadir. Hanya ada patung Buddha di dalamnya. Bright King Buddha tidak hadir secara langsung tetapi dia berpartisipasi. Kata seorang kenalan tua. Jadi begitu. Banyak yang mengerti. Beberapa kaisar dan nenek moyang mungkin tidak punya waktu untuk mengikuti lelang ini. Namun, mereka tidak perlu datang langsung ke sini dan dapat memilih perwakilan untuk melaporkan situasi lelang dan mengajukan penawaran sebagai pengganti mereka. Kebanyakan orang di lapangan sangat tertarik dengan peluang besar ini. Yang duduk di kursi terapung tidak lagi menarik perhatian. Mereka hanya peduli pada orang-orang yang berada di dalam paviliun dan istana. Lihat, satu istana sedang menyala sekarang. Seseorang melihat sebuah istana di titik tertinggi di atas. Seorang nenek moyang juga berpartisipasi. Seluruh panggung berbaur. Semua orang yang berdiri, berharap bisa melihat makhluk luar biasa ini sambil gemetar karena kegembiraan. Nenek-nenek moyang yang mana? Tuan bercahaya atau petapa anggrek? Percakapan seru terjadi di mana-mana. Sebagian besar mengetahui tentang kedua nenek moyang ini karena mereka berada di zaman sekarang. Kemunculan seorang nenek moyang mencuri perhatian semua orang. Mereka berteriak kegirangan dan menatap ke arah istana yang terang. Gerbangnya masih tertutup tetapi satu hal yang pasti, ada nenek moyang di dalam. Nenek-nenek moyang yang mana? Sebagian besar merasa bahwa itu adalah Luminous Master atau Orchid Sage. Itu mungkin guru bercahaya. Seorang menggambarkan contoh, dia datang ke hamparan tak dapat diseberangi beberapa waktu yang lalu dan mungkin berada di sini sekarang. Belum tentu saja. Seorang sahabat yang lebih tua tidak setuju. Saya mendapat kabar dari sumber terpercaya bahwa Orchid Sage saat ini sedang dalam perjalanan keliling dunia. Keberadaannya masih belum diketahui tetapi ada kemungkinan besar lelang besar ini akan menggoda dia untuk datang. Semua orang menjadi penasaran dan berspekulasi tentang identitas nenek moyang ini. Namun, Arrogance Enterprise tidak membebankan apapun kepada pihak mereka. Berderak. Gerbang tiba-tiba terbuka dan keluarlah dua pelayan. Penampilan mereka mencerahkan area tersebut karena kecantikan mereka yang mampu menenangkan kerajaan meskipun hanya menjadi pelayan, jauh lebih cantik dibandingkan dengan beberapa orang suci dan putri. Itu adalah guru bercahaya. Seorang bermata elang dari generasi terakhir berteriak setelah melihat dua lambang di sebelah kiri dada mereka. Apakah dia ada di sini sekarang? Kerumunan itu meledak. Melihat Luminous Master secara langsung akan membuat perjalanan ini sangat berharga meskipun mereka tidak mendapatkan satu item pun. Tiket masuknya pasti diperbolehkan. Selanjutnya adalah membuka tirai putih di atas gerbang. Tirainya disulam dengan pegas yang tampak elegan.
Auranya benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Apakah itu kamu, kakak? Flying Sword Marvel berdiri dan membungkuk setelah melihat ini. Itu Creek King, bukan Luminous Master. Orang-orang saling bertukar pandang. Bangkitlah, Kak. Suara yang sangat menyenangkan namun mengesankan terdengar dari dalam istana. Rupanya ada seorang permaisuri yang tiada taranya duduk di dalam. Saya tidak di sini secara pribadi, sibuk dengan urusan lain, jadi tidak perlu formalitas. Orang bisa membayangkan sifat mulianya hanya dengan mendengarkan suara yang agung. Hanya bayangan cermin, bahkan bukan avatar. Beberapa menjadi kecewa. Pada awalnya, mereka mengira Luminous Master ada di sini. Saat ini, bahkan Creek King pun tidak hadir. Tapi itu masuk akal. Creek King sedang sibuk mengatur wilayah kekuasaannya, dia tidak punya waktu untuk ini. Beberapa peluang besar dapat dipahami. Telah menjadi rahasia umum bahwa Luminous Master sedang mencari Dao dan tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Istrinya harus bertanggung jawab atas tugas administratif sebagai penggantinya. Meskipun demikian, Flying Sword Marvel tetap mengusung dan menunjukkan rasa hormat yang besar meskipun itu hanya bayangan cermin dan terlepas dari kepribadiannya yang diakui. Meskipun mereka bukan saudara kandung dan hanya anggota klan, Creek King membantu berkali-kali. Sebelumnya sehubungan dengan budidaya. Hal ini terutama terjadi ketika keajaiban berusaha menjadi yang abadi. Creek King secara pribadi terlibat, memungkinkannya menjadi setengah langkah tanpa kesulitan apapun. Tokoh besar lainnya termasuk Master Sekte, bangsawan, dan bahkan beberapa Evergreen berdiri untuk menyambutnya. Saya minta maaf karena tidak hadir di sini secara langsung dan menunjukkan rasa hormat mereka kepada semua orang. Creek King meminta maaf kepada banyak orang dengan suara yang tenang. Prestasinya saat ini bukan hanya karena dia adalah istri Luminous Master. Dia sendiri adalah seorang kepemilikan yang kuat, sudah menjadi penguasa Purification Creek sebelum menikah dengannya. Panggung menjadi sunyi setelah penampakannya, tidak ada seorang pun yang ingin membuat cermin di hadapan begitu banyak master. Jagoan besar lainnya mulai bermunculan, beberapa kaisar tingkat rendah dan yang abadi. Dewa Perang Metalkin yang terkenal juga berpartisipasi dalam lelang ini, hanya saja tidak secara langsung, memilih untuk menggunakan cermin bayangan seperti rekan-rekannya. Paviliun yang bersinar di langit membuat pelangangan semakin megah. Setelah Creek King, penonton menjadi tenang dan tidak lagi bersemangat ketika karakter-karakter hebat muncul. Tentu saja, beberapa tetangga menjadi sedih setelah melihat begitu banyak guru yang hadir. Ini akan membuat penawaran menjadi sangat kompetitif. Para master ini jelas menginginkan beberapa item dari daftar atau mereka tidak akan berusaha untuk datang ke sini. Dengan demikian, penguasa biasa kehilangan kepercayaan dalam mengalahkan orang-orang ini. Creek King sendiri memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan siapapun, belum lagi kekayaan suaminya. Siapa yang bisa mengalahkan duo kuat ini? Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dan tidak ada orang lain yang mau repot. Ini akan menjadi perang diam-diam. Seorang penonton dengan tenang berkata, kami hanya akan mencoba di babak pertama, lupakan babak kedua. Suasana menjadi cukup mencekam bagi calon penawar. Sedangkan untuk penonton, mereka awalnya tidak punya banyak uang dan hanya ingin menonton. Bahkan ada yang hanya cukup untuk membeli tiket masuk. Semakin banyak tokoh besar yang berpartisipasi, semakin bersemangat mereka untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Sebuah gong berbunyi di panggung utama dan datanglah seorang wanita dengan sosok cantik. Senyuman dan kerutannya menarik dan mampu mencuri jiwa para remaja putra, menimbulkan perasaan tak terkendali. Tuan-tuan, lelang 5 tahun Arrogance Enterprise dimulai sekarang. Suaranya memiliki sifat magnetis yang menyebabkan semua orang merasa lemah dan geli. Beberapa remaja benar-benar terdorong untuk mendorongnya turun ke atas panggung dan melakukan aksinya di sana. Juru lelang ini memang menggiurkan hingga tingkat berbahaya. Babak pertama telah dimulai. Tolong keluarkan item pertama. Ia terus membuat jantung penonton berdebar kencang. Sebuah kuali kuno dibawa ke atas panggung pada saat ini. Kuali ini berasal dari klan Anyang dan diciptakan oleh Amarantin Abadi. Emas murni 8 untuk tubuh, giok white chill untuk kaki, lalu menyatu dengan api ketenangan. Klan ingin melelangnya mulai dari 300.000 batu asli, hanya pada level Amarantin ke atas. Setiap kenaikan harus setidaknya 10.000.
kata wanita itu. Ini menyoroti aspek luar biasa lainnya dari Arrogance Enterprise. Setiap barang lelang telah dinilai dan diberi harga dengan tepat, keasliannya terjamin, tidak ada barang palsu atau palsu yang akan digunakan. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun. Toko ini sangat percaya pada, seseorang mendapatkan apa yang mereka bayarkan. Pelelangan dimulai dengan harta karun sejati dari Amaranthine Eternal, titik awal yang cukup tinggi. Bagi banyak sekte, artefak tingkat ini akan menjadi harta karun mereka. Kebanyakan bahkan tidak memilikinya. Hanya sekte kelas 1 yang memiliki akses terhadap hal seperti ini. Harga awal sudah 300.000 batu, secara efektif menghilangkan banyak penonton dari penawaran. Meski begitu, masih ada lebih dari 1.000 anggota yang setidaknya berada di level abadi. 310.000. Seseorang menawar. 350.000. Yang lain segera menyadarinya. 380.000. Tidak butuh waktu lama sebelum tawarannya naik menjadi 1 juta lebih dari 3 kali lipat harga awal. Ini juga permulaan baru. Banyak yang tidak bisa berkata-kata setelah melihat ini, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Para pembudidaya dari sekte kelas 2 atau 3 ini menemukan 300.000 batu sudah merupakan jumlah yang sangat besar, apalagi 1 juta. Orang-orang besar ini memperlakukan uang seolah-olah bukan apa-apa. Banyak sekali orang kaya di sini. Para pemula menghela nafas kagum, setelah memperluas wawasan mereka. Ini belum apa-apa. Kaisar yang kuat dan yang abadi belum bergabung. Tunggu saja, kamu akan terkejut dalam waktu singkat. Seseorang di sebelahnya berkata. Para pemula setuju dengan pernyataan ini. Benar saja, orang-orang di paviliun tidak repot-repot melihat harta karun ini, jelas tidak terkesan karenanya. Akhirnya terjual 1.230.000 batu. Harga akhir ini berada di atas kantong beberapa master sekte dan klan. Mereka awalnya mengira barang yang mereka inginkan hanya seharga 1 hingga 2 juta batu. Sekarang, yang pertama sudah mencapai angka ini. Yang nantinya akan menuntut harga yang jauh lebih tinggi. Item kedua adalah seekor burung muda dengan puncak emas yang berapi-api. Ia memiliki bulu yang tampak bersisik di atas ekornya yang mirip ular. Gagak merah paruh emas. Seorang master sekte segera mengenali burung itu dan berteriak. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Kamu memiliki mata yang bagus, Master Sekte Yun. Juru lelang meliriknya dengan genit, ini adalah gagak merah muda pemecah emas berusia 3 bulan, garis keturunannya murni sejak kami menginkubasi diri kami sendiri. Ia masih pembohong dengan untaian garis keturunan Phoenix yang sangat tipis. Setelah matang, ada kemungkinan ia akan menjadi gagak ilahi pemecah emas. Mulai dari 500.000 koin. Tingkatkan 10.000 yang sama. Beberapa kaisar dan yang abadi akhirnya melirik ke bawah, sepertinya tertarik dengan burung muda ini. 600.000. One Ever Standing dari generasi terakhir menawar 100.000 di atas harga awal. 1 juta. Yang lain melakukan lompatan besar. Kenaikan harga besar-besaran ini membuat heboh masyarakat. Apa? Tempat biasa. Orang-orang terkejut melihat penawar sedang duduk di kursi biasa di tanah. Mereka melihat seorang pemuda mengenakan pakaian mahal, berusaha sekuat tenaga untuk menonjolkan kekayaannya. Dia tidak peduli bahwa itu adalah penawaran abadi sebelumnya. Pekerja, saya ingin menjadi VIP sekarang. Dia berteriak. Beberapa pakar yang lebih tua sedikit mengernyit karena tidak setuju. Semua orang tahu bahwa uang saja tidak cukup untuk menerima surat VIP dari arogansi, seseorang membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Namun, jika seseorang menghabiskan cukup banyak uang di peletangan, mereka dapat memperoleh status VIP berdasarkan kebijaksanaan juru lelang. Tamu yang terhormat, untuk mencapai status berikutnya membutuhkan pengeluaran 2 juta atau lebih untuk memenangkan lelang. Seorang pekerja menjawab pemuda sombong itu. 1.010.000. Tawaran master sekte lainnya. 2 juta. Adakah yang ingin bermain? Pemuda itu berteriak. 2.100.000. Seorang abadi yang tidak bahagia meringis dan berkata. 3 juta. Pemuda itu bertindak seolah-olah dia mempunyai terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Penonton menjadi tercengang. Tidak ada orang lain yang bergabung karena harga ini melebihi nilai burung tersebut. Lagi pula, tidak mudah memperbaiki garis keturunan burung ini. Pekerja, bawa aku ke sana sekarang. Kata pemuda itu dengan tidak sabar. Retakan, retakan, retakan.
Pemuda itu dipindahkan ke kursi kosong di barisan depan. Kursi ini kemudian mulai berubah menjadi kursi yang lebih mewah, jenis yang sama yang dinikmati oleh para master sekte. Selama seseorang membayar cukup uang di pelanggan, mereka dapat pamer dan duduk sejajar dengan tuan atau bahkan kaisar lainnya. Inilah kekuatan uang. Seseorang dapat membeli kemuliaan dan kehormatan darinya. Pekerjaan, saya ingin pergi ke sana di mana para kaisar berada. Pemuda itu jelas tidak senang karena berada di barisan depan dan mengarah ke langit. Level kekal adalah 30 juta batu. Tingkat kaisar membutuhkan batu pemerintahan 5 juta ke atas. Pekerja itu menjawab, "Oke, ayo pergi, cepat." Pemuda itu berkata sebelum melihat ke arah juru lelang dan mengungkapkan, "Kecantikan, aku, Tang Ben, paling menyukai gadis seksi sepertimu. Kamu terlalu baik, Tuan Muda Tang." Juru lelang tersenyum sopan, mengabaikan komentar yang tidak pantas. Barang lelang ketiga akhirnya dibawa ke atas panggung, botol pil. Ini adalah pil konsolidasi energi yang disempurnakan oleh Blazing Master, cocok untuk para Eternals yang lebih tua. Total 30 pil, 800.000 untuk memulai, peningkatan minimal 10.000. Kata juru lelang, 850.000. Kata yang abadi, 900.000. 1 juta, 2 juta. The Eternals mulai menawar karena juru lelang benar. Pil-pil ini sempurna untuk para Eternals lanjut usia yang telah mencapai batas budidaya mereka. Mereka membutuhkan bantuan eksternal untuk memecahkan kemacetan tersebut. Sementara itu, Blazing Master adalah seorang alkemis terkenal di silsilah abadi. Pilnya langka dan mahal, biasanya sudah terjual begitu keluar dari kuali. Oleh karena itu, semua orang-orang abadi ini ingin ikut serta. 8 juta. Pemuda kaya bernama Tang Ben akhirnya menawar. Semua orang menjadi penasaran dengan identitasnya dan menatapnya. Tidak ada orang lain yang setuju setelah kesepakatan ini sehingga dia memenangkannya. Hal ini berlanjut untuk beberapa lelang lagi. Akhirnya statusnya naik kembali saat kursinya berubah menjadi singgasana mengambang. Sekarang dia berada di level yang sama dengan para Eternals lainnya. Lumayan, pemandangannya jauh lebih bagus. Dia tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Tindakan sombong ini membuatnya mendapat hinaan dari banyak orang. Di mata mereka, Tang Ben ini tidak lebih dari seorang parvenu yang tidak berpendidikan. Namun, cukup aneh dan keluarganya memiliki uang sebanyak itu. Dia tidak menerima surat undangan sehingga klannya tidak boleh bergengsi. Beberapa orang abadi mengaktifkan pemandangan surga mereka untuk melihatnya. Mereka menemukan bahwa pemecahannya bukanlah hal yang tidak terduga. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Latar belakang dan pelapisnya sama-sama biasa-biasa saja. Ada yang aneh dengan bocah ini. Kata banteng itu. Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak menjawab. Kebingungan umum ini mencapai kepadatan tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Tang Ben juga memenangkan beberapa item berikutnya. Hal ini membuat geram beberapa penggarap yang memang datang khusus untuk peletangan. "Ya, aku punya uang. Bagaimana kabarmu?" Dia menonton para ahli yang menyorotnya. Beberapa ahli, terutama para Eternals, menjadi sangat tidak puas dengan nada bicaranya dan merengut sebagai tanggapan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena ini adalah wilayah perusahaan arogansi. Perseteruan harus menunggu sampai lelang selesai. Terlebih lagi, ini tidak bisa dianggap sebagai perseteruan, hanya gangguan kecil. Menawar lebih tinggi dari orang lain bukanlah suatu kejahatan. Paruh pertama lelang terasa biasa saja terjadi tanpa sesuatu yang istimewa. Tentu saja, ini di mata orang-orang besar seperti kaisar sejati tertinggi. Ini hanya pemanasan saja. Mereka tidak kekurangan item pada level ini. Hanya satu atau dua yang paling menarik. Di sisi lain, para pembudidaya biasa terkejut melihat harta karun apapun. Masing-masing sangat berharga dan dapat dianggap sebagai harta karun utama sekte mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai seumur hidup mereka. Itu sebabnya antisipasi mereka terhadap item lelang berikutnya berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari tingginya dunia ini dan kesenjangan antara mereka dan eksistensi teratas. Bagi para pembudidaya biasa, beberapa harta karun di babak pertama ini gila. Namun, bak orang-orang seperti Supreme dan Bright King Buddha, mereka tidak layak untuk dilirik. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa berharap untuk menjembatani kesenjangan ini?
Namun demikian, pengalaman membuka mata ini adalah alasan lain mengapa lelang ini begitu populer. Semua peserta merasa bahwa mereka mendapatkan hasil yang setara dengan uang yang mereka keluarkan. Li Qiye tidak bergerak di babak pertama hingga lelang berikutnya. Dia akhirnya menjadi tertarik. Tuan-tuan, ini lelang yang ke-36. Sangkar besi didorong ke atas panggung. Di dalamnya ada seorang gadis yang langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan beberapa kaisar dan yang abadi pun melihatnya. Mayoritas memperhatikan kecantikannya. Dia memang cantik, rambut emas cerah, mata biru, dan hidung mancung, penampilan yang sangat eksotis. Dia terlihat dingin dan menyendiri saat ini, tapi ini tidak mengurangi daya tariknya sama sekali. Ekspresi apapun darinya mampu menggerakkan hati. Dia adalah harta karun alami, ditekan dengan fitur sempurna. Sungguh keindahan yang menakjubkan. Banyak pria muda yang mengeluarkan lebih banyak seksi daripada wanita juru lelang. Namun, para kaisar dan evergreens fokus pada rantai di pergelangan tangan bersama dengan sangkarnya. Tangannya disegel secara paksa dengan metode yang kuat, rantai dan sangkar terbuat dari baja surga, terkenal karena ketangguhannya. Pelanggan lain sedang melelang gadis ini. Asal-usulnya dirahasiakan, tetapi kami dapat menjamin bahwa tidak ada potensi komplikasi setelah pembelian. Saya yakin semua orang dapat melihat bahwa dia istimewa, seorang darah murni dari suku pemahat batu. Apalagi dia masih perawan. Juru lelang memperkenalkan wanita itu. Seorang pemahat batu. Beberapa petani yang berpengetahuan luas terkejut. Sementara itu, sebagian besar penonton belum pernah mendengar tentang suku asing ini. Tidak mudah untuk menemukan salah satu dari mereka sekarang, terutama yang berdarah murni. Kata seorang yang cerdas. Ini dulunya adalah perlombaan yang kuat di masa lalu. Namun, perlahan-lahan mereka menghilang karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Belakangan, sebagian orang masih menganggap dirinya pemahat batu namun darahnya ternoda dan bercampur dengan ras lain. Itu sebabnya munculnya seorang pemahat batu berdarah murni seperti gadis ini mengejutkan beberapa orang. Perlombaan apa ini? Seorang yang terlibat muda bertanya. Perlombaan yang sudah lama berlalu. Di zaman kuno, mereka menyapu 3 dewa. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang anggota terkemuka dari perlombaan ini, Bao Pu. Seorang senior menjawab, nenek-nenek moyang pertama kita. Para remaja tentu pernah mendengar nama ini. Faktanya, Bao Pu adalah alasan mengapa generasi sekarang masih memiliki gambaran samar tentang pemahat batu. Semua mata tertuju pada gadis ini sekarang. Wahyu ini sungguh menyentuh hati banyak orang. Bagaimana kita mengetahui dia seorang pemahat batu? Salah satu penonton bertanya. Sederhana sekali, tuan-tuan. Lihat tangannya. Juru lelang mengungkapkan senyuman menawan. Gadis itu mengangkat kedua tangannya. Yang lemah tidak bisa melihat apapun, terkesan terpesona oleh ilusi. Hanya beberapa master di sini yang tahu. Dia memang seorang pemahat batu. Seorang kaisar mengangguk. Dia tak bertanding, mungkin satu-satunya darah murni yang ada saat ini dalam rasnya. Kita tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kerugian karena kita semua tahu seluk-beluknya. Namun, pelanggan memiliki permintaan khusus dan hanya membutuhkan batu asli Dragon Blood. Harga awal 1 juta, minimal kenaikan 10.000. Juru lelang menambahkan, darah naga batu asli. Beberapa orang besar mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ini adalah jenis batu asli yang istimewa dan berharga, jauh lebih langka dari apapun. Belum lagi harga awal 1 juta, beberapa orang bahkan tidak punya satu pun. Beberapa pukulan besar tersingkir begitu saja. 1.010.000. Yang abadi menjadi tidak sabar. 1.500.000. Anak kaya bernama Tang Ben ikut campur. Dia hanya ingin mengganggu orang tidak peduli siapa mereka sambil memamerkan kekayaannya. 1.600.000. Yang lain melompat masuk. 2 juta. Tang Ben segera membalas. Dia tidak naik sedikit demi sedikit seperti yang lain, siap untuk menjadi besar. Kemurahan hati ini tentu saja membuat jengkel orang banyak. Hal ini menaikkan harga semua barang baru-baru ini sehingga mereka ingin memukulnya. Sayangnya, ini adalah lelang Arrogance Enterprise jadi mereka mengadakannya. 10 juta. Tak butuh waktu lama, harganya naik menjadi 10 juta. Bahkan beberapa kaisar dan kekal telah bergabung tidak seperti sebelumnya. Para master top ini jelas tertarik pada gadis ini. Kenapa dia begitu mahal? Bai Jining tidak mengerti.
Dia dibesarkan di alam pembohong dan tidak memiliki prasangka buruk terhadap perdagangan manusia. Hal ini selalu terjadi di wilayah ini. Hanya harganya yang membuatnya terkejut. Garis keturunan utama, kata Li Qiye. Banteng itu juga membuang ekspresi vulgarnya yang biasanya dan sekali ini serius, Tuan benar. Garis keturunan ini kuno dan dapat mencapai sumbernya. Jika seorang kaisar bisa menikahinya, keturunan mereka akan keluar dari dunia ini. Ini adalah salah satu cara untuk meninggalkan warisan. Jining langsung mengerti. Para master yang kuat telah memiliki garis keturunan yang berharga setelah mencapai level mereka saat ini. Mereka juga ingin keturunan mereka menjadi kuat. Jadi, sebagian keturunan lainnya ini cukup berharga. Seorang pemahat batu berdarah murni memang layak untuk diperhatikan. Bersambung.